Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran materi kimia SMA kelas 11. Sekarang kita masih melanjutkan bab hidrokarbon dan khusus video ini kita akan mempelajari tentang reaksi, sifat, dan kegunaan dari senyawa hidrokarbon. Seperti biasa, Ibu mengingatkan bagi kalian yang belum menyimak video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu dan dipahami, karena pembelajaran kimia itu berkesinambungan ya. Jadi kalau kalian sudah paham di materi sebelumnya, insya Allah kalian akan lebih mudah memahami materi kita kali ini. Video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang kekhasan atom karbon dan jenisnya, lalu penggolongan hidrokarbon, dan juga tata nama senyawa hidrokarbon. Link videonya sudah Ibu taruh di deskripsi di bawah video ini, jadi silahkan tonton terlebih dahulu bagi kalian yang belum menyimak video sebelumnya, agar materi kali ini mudah dipahami. Baik, sekarang kita mulai materi kita yang pertama adalah reaksi-reaksi yang terjadi di senyawa hidrokarbon. Reaksi yang pertama yang bisa terjadi pada hidrokarbon atau alkana-alkena-alkuna itu adalah reaksi pembakaran atau yang disebut juga dengan reaksi oksidasi. Maksud dari reaksi pembakaran itu adalah jadi senyawa hidrokarbonnya di sini dicontohkan CH4. Apa itu namanya CH4? Ya, metana ya. Jadi metana ini dikatakan mengalami reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi jika dia melibatkan pengikatan oksigen. Jadi senyawa yang berikatan atau bereaksi dengan oksigen itu dinamakan dengan reaksi pembakaran atau disebut juga dengan reaksi oksidasi. Jadi reaksi pembakaran itu tidak hanya yang timbul api gitu ya, tapi di dalam kimia jika dia bereaksi dengan oksigen atau mengikat oksigen, itu dinamakan dengan reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Dan hasilnya itu pasti CO2 plus 2H2O, kalau reaksi pembakarannya sempurna. Kalau tidak sempurna, nanti akan menghasilkan CO ya, karbon monoksida. Nah, nanti kalau menemukan reaksi pembakaran, jadi kalau misalnya ada hidrokarbon, direaksikan dengan O2, pasti menghasilkan ini ya. Nah, nanti tinggal disetarakan saja. Oh, C-nya ada 1. Oke, di sini berarti koefisiennya 1 ya. Kemudian hanya ada 4. Di sini masih 2. Silahkan ditambah koefisien 2. Lalu disetarakan jumlah O-nya. Oh, di kanan O-nya 4. Ya, sini 2, sini 2, 4 totalnya. Sehingga di sini kamu kasih koefisien 2 supaya totalnya 4. Bisa ya? Selanjutnya ada reaksi substitusi. Maksudnya dari reaksi substitusi ini adalah penggantian satu atom H pada hidrokarbon oleh atom lain. Umumnya dengan halogen. Halogen itu adalah unsur-unsur golongan 7 ya. Dia di alam bentuknya seperti ini ya, F2, Cl2 selalu bentuknya unsur molekul ya, jadi Br2, I2 ada duanya gitu ya. Ini umumnya bereaksi dengan halogen dan terjadi pada alkana. Contohnya di sini ada CH4 ya. Ini kalau diuraikan gambarnya kan seperti ini ya. Oke, dia bereaksi dengan Cl2. Nah, nanti berarti reaksi ini akan mengalami reaksi substitusi. Satu atom H di sini akan diganti oleh atom lain. Siapa itu? Cl. Satu Cl ini kan Cl-nya ada 2 ya. Diganti dengan satu atom Cl di sini. Nanti akan berikatan di C sini ya. Sehingga menjadi CH3Cl nih. Cl-nya mengganti satu atom H di CH4 tadi ya. Lalu H-nya yang lepas itu bereaksi dengan satu atom Cl yang lain. Plus HCl. Bisa ya? Contoh lain. Di sini ada 2 metil propana ya. Ini jadi bercabang. Kalau ini tadi metana, ini ada hidrokarbon alkana yang bercabang. Kalau seperti ini Bu, nanti mengikatnya ke atom C yang mana? Kalau ini kan jelas atom C-nya cuma 1. Nah, kalau yang ini Bu yang mana?
Kamu lihat hidrogen yang paling reaktif. Yang paling reaktif itu adalah dia mengikat banyak atom C ya. Berarti yang ini ya, atom tersiernya ya. Nah, nanti atom H yang ada di C tersier inilah yang akan diganti oleh halogen. Satu atom Cl di sini masuk ke sini, kemudian hanya nanti akan bereaksi dengan Cl yang satunya. Sehingga menjadi CH3, CCl, CH3, CH3 plus HCl. Reaksinya seperti ini ya. Namanya apa kalau seperti ini? 2 kloro, karena Cl-nya ada di nomor 2 ya. Penomoran bisa dari kiri atau kanan karena sama. Cabangnya ada di nomor 2 semua. 2 kloro, 2 metil propana. Bisa ya? Untuk reaksi substitusi, intinya adalah penggantian satu atom H oleh atom lain. Oke, kita lanjutkan ke reaksi adisi. Kalau reaksi adisi ini adalah reaksi penambahan gugus atom pada ikatan rangkap. Nah, rangkapnya nanti bisa berkurang atau hilang. Jadi nanti ada hidrokarbon yang punya ikatan rangkap, terus ditambah dengan gugus atom, sehingga nanti rangkapnya bisa berkurang atau hilang. Umumnya, gugus atom itu berupa H2 ya, atau halogen, atau asam halida, HF, HCl, HBr, dan HI. Asam halida itu adalah asam yang mengikat unsur golongan 7 ya. Jadi makanya HF, HCl, HBr, HI. Umumnya ini ya, tapi bisa saja nanti atom lain. Berlaku aturan Markovnikov. Atom H itu lebih mengikat ke atom C yang lebih banyak H-nya. Jadi kaya makin kaya ya. Intinya seperti itu, kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu ya. Konsepnya biar lebih ingat. Kita langsung ke contohnya saja. Oke, di sini kan tadi sudah jelas reaksi adisi itu terjadi pada hidrokarbon yang ada ikatan rangkapnya. Di sini contohnya makanya etena ya. Yang C-nya 2 namanya etena. Harus ingat ya. Nah, etena ini direaksikan dengan gas klor Cl2. Strukturnya seperti ini ya. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Jadi yang ikatan rangkapnya ini diserang gitu ya. Awalnya ada rangkap, nanti akan hilang atau jadi ikatan tunggal. Nah, karena dia ketambahan gugus atom. Oke, Cl-nya ini masuk ke C yang sebelah sini. Cl yang satunya itu juga masuk ke C yang satunya. Sehingga nanti menjadi 1,2 kloroetana. Harus bisa ya menamakannya ya. Jadi di penamaannya itu urut sesuai abjad kalau misalnya nanti cabangnya ada Cl, ada CH3 seperti di slide sebelumnya itu ya. Oke, contoh lain. Di sini ada alkuna yang C-nya 2 namanya adalah etuna ya. Etuna ini direaksikan dengan gas hidrogen sebanyak 2 mol menghasilkan etana. Kok bisa ya? Langsung rangkap 3 langsung jadi tunggal karena direaksikan dengan 2 mol H2. Jadi prosesnya seperti ini. Awalnya kan etuna ya. Nah, satu-satu direaksikan dengan H2. Ketika etuna direaksikan 1 mol H2, itu kan nanti H-nya ini masuk ke C sini. Terus H yang satunya masuk ke C sebelahnya, sehingga menghasilkan, jadi rangkapnya satu nih hilang ya, atau berkurang jadi etena. Nah, karena 2 mol hidrogen, nah etenanya ini bereaksi lagi dengan H2 nih ya. Etena bereaksi lagi dengan H2. Masuk nih hanya di C yang sini sama di C yang sebelahnya sehingga menghasilkan etana. Bisa ya? Contoh lain, di sini ada propena ya. Ada CH2, CH, CH3. Direaksikan dengan HCl. Nah, kalau seperti ini, nanti hanya mengikat C yang mana, Bu? C yang sebelah sini atau sebelah sini, Bu?
karena berlaku aturan Markov-Nikov ya, jadi atom H itu lebih terikat ke atom C yang lebih banyak H-nya. Jadi kayak makin kaya ya, kaya akan atom H ya maksudnya ya. Jadi kita lihat di ikatan rangkap ini, C yang sebelah sini hanya 2. Yang sebelah sini mengikat H sebanyak 1, sehingga H yang sini mengikat yang lebih kaya hanya ke yang C sebelah sini. Lalu yang Cl mengikat C sebelahnya, sehingga ikatan rangkap duanya ini akan hilang ya. Putus ya, jadi ikatan tunggal. Menjadi C yang awalnya hanya ada 2, ketambahan 1 jadi CH3. Kemudian CH di sini tadi kan ketambahan Cl. Jadi ketambahan cabang Cl, lalu lanjut CH3. Namanya ini adalah 2-kloropropana. Bisa ya? Kita lanjut ya ke reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi kebalikannya adisi. Jadi kalau adisi kan dari ada rangkap dia jadi berkurang atau hilang ya. Nah, sekarang reaksi eliminasi itu pelepasan gugus atom yang menyebabkan timbulnya ikatan rangkap. Awalnya gak ada rangkap, terus nanti hasilnya ada rangkap. Itu reaksi eliminasi ya. Di sini ada contohnya. Jumlah C-nya 3, mengikat Br di C nomor 2. Berarti namanya 2 bromopropana, C-nya 3 ya. Nah, gugus atom ini cabangnya ya. Kalau H kan hidrokarbon kan masuk hidrokarbon H dan C. Tidak terhitung cabangnya. Cabangnya itu di sini Br. Nah, Br ini akan lepas dan bereaksi dengan satu atom H di C sebelahnya ya. Sehingga nanti H lepas, Br di sini lepas, bereaksi jadi HBr. Nah, yang awalnya propana ini rantai utamanya jadi propena. Jadi di sini terbentuk ikatan rangkap 2. Awalnya nggak ada, jadi terbentuk ikatan rangkap. Itulah reaksi eliminasi. Jadi mengikatnya ya atau menyerangnya itu di yang sini antara C yang ada gugus atomnya dengan C sebelahnya. Kalau di sini Bu, boleh juga sama saja nanti namanya propena. Oke, bisa ya? Jika sudah memahami tentang reaksi senyawa hidrokarbon, kita lanjut ke sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Oke, sifat secara umum ya dari senyawa hidrokarbon, baik alkana, alkena maupun alkuna. Intinya, kalau sifat titik didihnya ya, kita lihat dari sifat titik didihnya. Semakin banyak jumlah atom C-nya ya, berarti kan massa atom relatifnya pasti naik tuh. MR-nya naik, MR-nya besar, titik didihnya itu juga besar. Ini semua berlaku ya ke alkana, alkena maupun alkuna. Nah, untuk alkana, kalau massa atom relatifnya naik, itu kerapatan atau massa jenisnya juga naik. Kemudian viskositas atau kekentalannya juga ikut besar. Untuk alkana, larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4 dan sukar larut dalam pelarut polar seperti air. Itu juga berlaku ke alkena dan alkuna ya. Di sini juga nih mudah larut dalam pelarut organik tetapi sukar larut dalam air. Sama ya. Nah, untuk reaksinya tadi sudah disinggung ya sebelumnya ya. Jadi reaksi yang terjadi di senyawa hidrokarbon itu juga masuk di sifat-sifat senyawa hidrokarbon, sifat kimianya ya. Jadi kalau alkana itu dibakar dihasilkan karbon dioksida tadi ya, CO2 dan uap air, CO2 plus H2O serta energi panas di reaksi pembakarannya. Lalu alkana itu juga dapat bereaksi substitusi dengan halogen. Ada juga ya tadi ya reaksi substitusi sudah dipelajari. Lalu senyawa alkana rantai panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Contoh reaksinya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk alkena, dia umumnya mengalami atau dapat bereaksi adisi dengan H2, halogen, dan asam halida. Reaksinya juga sudah kalian pelajari di slide sebelumnya. Sama, alkuna juga seperti alkena ya reaksinya ya. Jadi
sifat-sifat senyawa hidrokarbon yang umum nanti akan kalian temui mungkin di soal-soal itu ini. Silahkan dipahami baik-baik ya. Oke, next, ini tentang kegunaan senyawa hidrokarbon. Di video awal tentang hidrokarbon pun kalian juga sudah disinggung ya, contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Nah, ini juga Ibu tambahkan sedikit tentang kegunaan senyawa hidrokarbon secara umum. Kita mulai dari alkana. Jadi alkana umumnya itu digunakan sebagai bahan bakar. Sudah disinggung di video pertama ya. Jadi bensin itu kan juga dari mengandung senyawa alkana juga, yaitu oktana ya. Bisa juga digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia. Kalau alkena yang etena ya itu menjadi bahan baku plastik. Kemudian yang propena dia bisa dibuat bahan plastik dan menjadi serat sintetis. Butadiena dia juga sebagai bahan perekat. Alkena juga bisa sebagai bahan baku industri petrokimia. Kalau alkuna ini yang paling sering ditemui adalah menjadi bahan obor oksiasetilena atau yang asetilena itu adalah gas karbit ya kalau kalian tahu. Alkuna juga bisa sebagai bahan baku industri petrokimia. Ini adalah kegunaan senyawa hidrokarbon yang paling umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi banyak ya sebenarnya ya, dan itu bisa kalian cari tahu sendiri apa saja sih contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi materi tentang reaksi, sifat, dan kegunaan senyawa hidrokarbon ya, yang perlu kalian pahami. Dan sekarang kewajiban kalian untuk mengerjakan sholat, selain mengerjakan sholat 5 waktu, tapi kalian juga harus mengerjakan sholat yang ini ya, soal latihan. Jadi ini ada 5 poin yang perlu kalian kerjakan reaksinya ya. C3H8 plus O2 ini menjadi apa, dan tentukan juga jenis reaksinya. Oh, kalau bereaksi dengan O2 berarti nama reaksinya apa. Tadi sudah kita pelajari bersama ya. Silahkan dikerjakan. Jika masih bingung, bisa diulang lagi videonya pelan-pelan sampai paham, atau silahkan kalian chat di grup WA kita ya, kita diskusi bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian kerjakan itu adalah mencari ilmu ya. Semoga terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya.